Tuntutan tanggung jawab. Selama mengajar di Helsinki dan ketika mewawancarai guru-guru Finlandia, saya terus mendengar kata responsibility diulang-ulang. Saya tidak terbiasa menggunakan kata tersebut dalam pembicaraan dengan para pendidik Amerika. Kata pengganti yang paling sering saya dengar di Amerika Serikat adalah accountability. Meskipun para pendidik di Finlandia tidak banyak menjalani tes terstandarisasi atau inspeksi sekolah, menurut pendapat saya, rendahnya tingkat akuntabilitas di Finlandia justru disebabkan oleh tingginya tanggung jawab profesional mereka, yang dibuktikan dengan tingginya kepercayaan profesionalisme yang mereka dapatkan. Ide bahwa guru-guru Finlandia mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi daripada guru-guru Amerika adalah sesuatu yang saya dengar berulang-ulang dalam lingkaran para pendidik. Dan saya telah mendengar teori-teori yang berbeda mengapa guru Finlandia mendapatkan tingkat kepercayaan sosial yang sedemikian tinggi. Satu teori populer mengatakan bahwa status guru sangat dihargai di Finlandia. Untuk menjadi seorang guru yang berkualitas, orang Finlandia harus memiliki gelar yang setara dengan magister di bidang pendidikan. Tidak seperti Amerika, Finlandia hanya memiliki sedikit universitas dengan program pengajaran, di mana tingkat penerimaan secara umum rendah, dan mahasiswa di bidang pendidikan diharuskan untuk menyelesaikan suatu tesis magister dengan ketentuan yang ketat. Teach for America, sebuah organisasi yang terkenal karena merekrut lulusan perguruan tinggi Amerika Serikat dengan nilai pencapaian yang tinggi, kemudian menempatkan mereka di sekolah-sekolah perkotaan Amerika, mensyaratkan pelatihan selama 5 minggu bagi para kandidat guru. Sebaliknya, program pendidikan sekolah dasar Finlandia mensyaratkan 5 tahun. Meskipun saya juga berpendapat kalau guru Finlandia secara umum lebih dipercaya daripada rekan mereka di Amerika, saya tidak terlalu setuju jika ini karena perbedaan status, melainkan lebih karena perbedaan budaya. Di kedua negara, saya telah bertemu dengan banyak pendidik yang pekerja keras, dapat diandalkan. Saya pikir masalah di sistem sekolah Amerika dalam hal ini adalah terlalu banyak penekanan pada accountability yang berdasar pada rasa takut dan kurang menekankan responsibility yang berdasarkan pada rasa percaya. Sejak usia dini, anak-anak Finlandia diberi kepercayaan yang berhubungan dengan banyak tanggung jawab. Jika Anda ingat, sebagian besar siswa Helsinki saya setiap hari pergi pulang ke dan dari sekolah. Saya juga mengamati hal yang lebih kecil lagi seperti anak-anak kecil usia taman kanak-kanak berkeliaran di sekitar Taman Helsinki tanpa pendamping orang tua, atau anak-anak yang mengambil makanan mereka sendiri di kafetaria sekolah, atau anak-anak yang berjalan di lorong tanpa ditemani guru mereka. Anak-anak ini tidak dipercaya hanya karena individu dengan status yang tinggi. Mereka dipercaya karena orang dewasa di sekitarnya yakin mereka mampu sukses dengan cara mereka sendiri. Para pendidik di Finlandia mengalami hal serupa. Menurut pendapat saya telah menemukan bahwa para pejabat dan orang tua Finlandia mempercayai guru lokal karena mereka menghargai profesionalisme guru-guru tersebut. Saya telah mendeteksi sebuah keyakinan umum bahwa guru dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, tanpa ada tekanan dari luar. Dan pada akhirnya, setiap orang tampak lebih bahagia dengan cara demikian. Upaya mendapatkan akuntabilitas dengan menggunakan rasa takut dapat secara hakiki memeras habis kesempatan seseorang untuk mengalami rasa gembira ketika menunaikan tanggung jawab yang penuh makna. Ini berlaku baik untuk orang dewasa atau anak-anak. Akhir-akhir ini,
Saya telah melihat dinamika ini dalam hubungan saya dengan anak laki-laki saya, Maisel. Ketika Maisel berusia 4 tahun, dia menemukan cara untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela mobil. Awalnya, istri saya dan saya sedikit khawatir mengenai keahlian yang baru saja diperolehnya. Meskipun dia terikat dengan aman di kursi mobilnya, tidak punya kemampuan untuk keluar sendiri, kami takut bahwa dia akan entah bagaimana terjatuh dari mobil. Jadi, kami membiarkan dia menurunkan kaca jendela hanya beberapa inci, dan kemudian kami menguncinya. Namun kurangnya kepercayaan kami untuknya, yang dibuktikan dengan mengunci kaca jendelanya, sangat mengganggu anak kami itu. Tiba-tiba, kegiatan menurunkan kaca jendela tidak lagi tampak menarik untuknya, dan dia kemudian mulai sering mencibir para pengendara mobil. Setelah beberapa kali mengalami hal ini, kami mengatakan kepada anak kami bahwa kami akan melakukan sesuatu yang baru. Kami tidak perlu mengunci kaca jendela untuk melihat apakah dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Sekali istri saya dan saya membuat perubahan ini, kami melihat sikapnya segera berubah menjadi lebih baik. Dan dia terus menghormati peraturan kami. Hanya boleh menurunkan kaca beberapa inci. Awalnya, karena ketakutan dan kurangnya kepercayaan kami hanya memberinya sedikit kebebasan yang berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang berarti. Namun, ketika kami menunjukkan kepadanya bahwa kami akan mempercayainya untuk melakukan tanggung jawabnya mengatur tinggi rendah kaca jendela, dia berhasil melakukannya dan senang. Meskipun kurang tepat untuk membayangkan sistem sekolah Amerika mengimpor budaya kepercayaan Finlandia, kami para guru dapat menghadirkan sikap yang sama ke dalam kelas kita dengan mempercayai siswa kita dengan sedikit lebih banyak kemandirian. Dalam rangka untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih banyak agar mampu berasumsi tentang tanggung jawab yang sesuai umur mereka. Di bagian awal dari bab ini, saya menyarankan strategi mulai dengan kebebasan, yang tentu saja merupakan sebuah pendekatan yang mensyaratkan kepercayaan. Namun strategi yang saya sarankan di bagian ini, tuntutan tanggung jawab berada satu langkah lebih maju. Ini lebih seperti sebuah prinsip panduan yang dapat menjadi acuan guru setiap hari di kelas mereka. Bukan hanya di awal dari sebuah pelajaran atau unit. Taru Pohtola, seorang guru bahasa asing di kota Vantaa, Finlandia dan seorang mahasiswa Fulbright angkatan 2015 sampai 2016 yang tinggal di Indiana sepanjang musim gugur, mengatakan kalau dia percaya bahwa dengan memberikan murid-murid tanggung jawab yang lebih di dalam kelas, maka tekanan yang dirasakan guru Amerika akan berkurang. Saya tidak bisa memukul rata, namun saya perhatikan bahwa cukup jamak di banyak sekolah Amerika. Setidaknya jauh lebih umum daripada di Finlandia. Para guru, contohnya, mengumpulkan pekerjaan rumah muridnya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam menilai tugas-tugas tersebut setiap hari. Guru mungkin merasa perlu untuk melakukan karena tekanan agar siswanya mampu lolos tes terstandar. Dan begitu seterusnya. Hal ini juga dapat membuat anak-anak cukup tertekan. Jika semua hal dievaluasi secara konstan, saya bertanya-tanya, apakah hal ini juga dapat mengurangi kegembiraan dalam belajar? Di Finlandia, meskipun kita memberikan pekerjaan rumah dan para murid melakukan berbagai hal di kelas dan di rumah, kami hampir tidak pernah menilai pekerjaan rumah mereka. Hanya tugas-tugas spesifik. Apa yang kami lakukan adalah melanjutkan mengerjakan tugas-tugas dan latihan-latihan bersama murid-murid di kelas bersama-sama. Setiap hal dipandang punya bagian dalam proses pembelajaran. Memberi para siswa kebebasan yang lebih besar secara alami merupakan satu cara untuk mengurangi beban kerja guru.
Dan mengambil suatu tanggung jawab juga merupakan suatu keahlian penting yang diperlukan para siswa dalam kehidupan, dan saya meyakini penting bagi mereka untuk mempraktikannya. Sebagai guru, kita juga dapat memberikan tanggung jawab kepada siswa kita dalam area penilaian. Taru mengatakan kepada saya bahwa dia telah belajar membiarkan siswanya untuk lebih sering mengevaluasi diri mereka sendiri dan kadang mengizinkan mereka untuk menilai tes mereka sendiri-sendiri. Menurutnya, ini berhasil mengurangi beban kerja dan tekanan di pundaknya. Sebagai contoh, daripada saya memeriksa tes kecil tentang kosakata dan menilainya sendiri, saya dapat menunjukkan kepada murid-murid jawaban yang benar dan melihat apakah mereka dapat mengoreksi jawaban dengan baik. Dengan cara ini, saya mampu fokus pada sesuatu yang lebih penting daripada tes itu sendiri. Dan saya yakin para murid pada akhirnya juga belajar lebih banyak dengan cara ini karena mereka mendapat masukan dengan segera. Bahkan sebuah tes dapat dipertimbangkan sebagai sebuah peristiwa pembelajaran. Saya masih dapat mengumpulkan tes ini dengan kesimpulan terakhir untuk melihat siapa yang perlu bantuan dan latihan yang lebih banyak. Contohnya, saya mendapat informasi yang sama seperti jika saya mengoreksi semuanya sendiri. Namun saya telah menyimpan banyak waktu. Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk memotivasi pengambilan tanggung jawab di ruang kelas kita. Namun, apapun yang kita putuskan untuk dilakukan, itu dimulai dengan kepercayaan. Akankah kita memberikan siswa kita sehari-hari kebebasan yang cukup untuk mengambil tanggung jawab dalam pembelajaran mereka? Ada risiko saat memberikan kebebasan yang wajar kepada anak-anak di kelas kita. Mereka bisa saja gagal. Namun, potensi keuntungannya luar biasa. Tekanan berkurang, beban kerja yang lebih ringan bagi guru, dan yang terbaik dari semuanya, lebih banyak siswa yang ikut memiliki pembelajaran yang memfasilitasi kesuksesan akademik dan kegembiraan mereka. Ketika saya mulai mengajar di Finlandia, saya sedikit panik saat mengetahui tidak ada cukup binder atau folder untuk semua anak kelas 5 saya. Bersama dengan guru kelas lainnya di sekolah Helsinki, saya menyediakan beberapa buku catatan baru. Ada yang bergaris kotak dan polos. Bagaimana? Saya bertanya-tanya. Para siswa saya menyimpan semua lembar kertas close leaf tanpa binder atau folder. Di Amerika Serikat, seingat saya tidak pernah melihat seorang siswa dapat bertahan hanya dengan buku catatan. Untungnya, saya menemukan cukup banyak holder majalah terbuat dari karton yang bisa digunakan siswa kelas 5 Helsinki, dan saya membagikan kepada mereka. Mereka menyimpannya di meja dan memasukkan lembar loose leaf mereka ke dalamnya. Setelah beberapa saat, saya mendeteksi adanya satu masalah yang besar. Sistem untuk merapikan berkas dan lembaran yang saya berikan kepada mereka tidak benar-benar membuat mereka terorganisasi dengan baik. Sering saya memberi mereka lembaran grafis, dan kemudian saya melihat tumpukan kertas itu di kotak mereka yang akhirnya tumpah dari holder majalah mereka. Dan sepulang sekolah saya kadang menemukan lembaran atau buku berserakan di kelas. Kemudian saya akan meletakkan pekerjaan mereka yang salah tempat itu di ruang penyimpanan. Saya juga amati bahwa meskipun saya telah memberikan mereka buku catatan, saya tidak memberi mereka kesempatan yang cukup untuk menulis. Itulah sebabnya saya menemukan catatan yang kurang rapi dalam buku mereka. Setelah tahun pertama berakhir, saya membuang semua holder majalah tersebut. Sebagian besar bentuknya sudah jelek. Dan saya memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda di tahun berikutnya. Saya melakukan apa yang saya lihat dari rekan-rekan guru di Helsinki. Mereka hanya memberi siswa mereka buku catatan. Anak-anak akan bertanggung jawab untuk mencatat hal-hal yang penting. Itu adalah perubahan yang sederhana. Namun di tahun itu saya melihat siswa saya mengalami perbaikan dalam hal kerapian. Saya jarang sekali menemukan pekerjaan mereka bertebaran di kelas sepulang sekolah. Di tahun itu, saya memutuskan bahwa akan lebih baik lagi
bagi saya untuk tidak terlalu mempersoalkan lembaran-lembaran grafis. Karena murid saya dapat bertanggung jawab mencatat informasi yang diperlukan, dan saya melihat kemampuan mencatat mereka ikut meningkat. Melihat pengalaman ini, saya belajar bahwa dengan membatasi peranti penahan seperti holder, majalah, dan lembaran grafis, pada akhirnya dapat menolong siswa saya untuk mengembangkan metode mereka sendiri agar bisa tetap tertata dan teratur. Menjadi semakin jelas bagi saya, kita sebagai guru memiliki sebuah peran penting yaitu untuk menyuburkan ruang kelas di mana para siswa mendapatkan kebebasan yang cukup untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri.